Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta kelas online Healing Before Parenting. Apa kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah kita di hidup kita di dunia ini. Kita sampai di sesi yang pertama, ya, Healing Before Parenting, persembahan dari Motiva Consulting bersama saya Sofia Sahid. Pada beberapa waktu ke depan kita akan belajar bersama tentang emotional awareness atau kesadaran emosional. Tentu tidak mudah bagi diri kita bisa mengendalikan, mengontrol emosi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata itu tidak hanya membutuhkan teknik saja, tapi justru yang lebih penting, yang lebih mendasar adalah kita bisa mempelajarinya dengan cara kita menggali dari dalam diri kita supaya bisa memiliki dan menumbuhkan yang namanya emotional awareness. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Tentu teman-teman sudah tidak sabar lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah menyiapkan diri, siapkan peralatan tulisnya, siapkan diri untuk mencatat agar kita bisa membacanya kembali, merenunginya dan mengingatkannya dengan lebih lama ya. Pelajaran ini bisa masuk lebih dalam diri kita dengan cara menulis. Dan semoga ilmu yang akan kita dapatkan di sini, yang akan kita share bersama di sini bisa bermanfaat paling tidak untuk teman-teman sendiri. Dan alhamdulillah apabila nanti ternyata bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai. Baik, kita langsung saja kita belajar bersama emotional awareness. Ini adalah kisah nyata yang akan saya ceritakan mengenai ketika kita dikontrol oleh emosi. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Sekilas kalau kita melihat gambar ini, kita akan menangkap ya gambar ketiga bocah yang lucu-lucu dan menggemaskan ini. Mereka adalah anak dari keluarga kecil dari ayah Putu dan ibu Nilu yang mereka bertempat tinggal di Bali. Ibu Nilu adalah seorang yang berprofesi sebagai guru. Suatu hari yang biasa, tiba-tiba terjadi kejadian yang luar biasa, yang di luar perkiraan. Keluarga terdekat menemukan ketiga anak ini telah terbujur kaku meninggal dunia di atas ranjang di kamarnya yang terkunci. Dan sang ibu bersimbah darah di samping ranjang. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa sang ibu membunuh ketiga buah hatinya dengan meminumkan racun serangga. Dan kemudian sang ibu mencoba bunuh diri dengan memotong urat nadinya. Namun ternyata sang ibu selamat karena segera dibawa ke rumah sakit, sedangkan ketiga anaknya meninggal dunia ketika ditemukan. Sang ibu yang selamat setelah sehat diadili dan terancam hukuman penjara 4,5 tahun karena membunuh anak-anaknya. Menurut majelis hakim di Pengadilan Gianyar, Bali, sang ibu tidak tahan mengalami depresi berat karena masalah rumah tangga. Suami kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, memukulinya. Selain itu, mertua sering mengucapkan hal-hal yang menyakitkan padanya, yang melukai harga dirinya. Selain itu, ternyata diketahui Nilu, sang ibu, kurang mendapatkan dukungan emosional dari orang-orang sekitarnya. Sehingga terjadi kejadian itu, tanpa pikir panjang, Nilu memilih mengakhiri hidupnya bersama anak-anaknya. Kejadian ini sangat menyedihkan. Seorang ibu membunuh ketiga buah hati anak kandungnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sang ibu tega membunuh ketiga anak yang menggemaskan ini? Ternyata kisah ini tidak hanya terjadi 1-2 kali saja,
Bahkan sepanjang sejarah kasus ini mungkin ratusan. Kalau kita browsing di internet, kita akan menemukan dengan kata kunci orang tua membunuh anak, ibu membunuh anak. Itu kita akan menemukan banyak sekali kasus, tidak hanya di Indonesia namun juga di luar negeri, yang kisahnya hampir mirip dengan yang dialami oleh Ibu Nilu dan keluarganya. Seorang ibu yang berpendidikan ya tiba-tiba membunuh anak-anaknya sendiri karena bermasalah dengan kejiwaannya, karena tuntutan lingkungan, karena stres yang terus-menerus, tekanan jiwa yang tidak terselesaikan. Ternyata begitu besar sekali peran emosi dalam kehidupan diri kita, yang bisa membuat seseorang bisa mengambil keputusan yang sangat ekstrim untuk hidupnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya pada diri kita maupun orang-orang terdekat kita. Karena itu kita jadi belajar dari kisah-kisah yang dialami oleh Nilu ataupun ibu-ibu atau ayah-ayah lain di luar sana yang menyakiti bahkan membunuh anak-anaknya. Bahwa ternyata masalah psikologis, masalah emosional, masalah kejiwaan itu punya dampak yang sama besarnya dengan masalah fisik yang berkaitan dengan kematian seseorang. Karena itu kita perlu belajar untuk menyembuhkan, karena kita ingin mencegah ya sebelum terjadi hal-hal yang lebih parah seperti yang dialami oleh Ibu Nilu ini. Bagaimana supaya emosi kita ini bisa tersembuhkan, bisa kita redakan, bisa kita kendalikan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita belajar untuk melakukan healing di kelas online Healing Before Parenting ini. Tujuannya sebenarnya apa? Healing ini adalah metode menyembuhkan tubuh dan pikiran dengan mengeluarkan perasaan dan emosi yang terpendam di dalam tubuh. Yang tujuannya adalah membersihkan luka batin dan trauma yang mungkin kita alami dalam perjalanan hidup kita. Mulai dari kita masih bayi sampai kita dewasa. Selain itu, healing ini yang kita pelajari di Healing Before Parenting tujuannya adalah untuk melepaskan ketegangan dan stres hidup. Dengan kita belajar untuk mengenalinya, mempelajari tanda-tandanya, kita jadi semakin menyadari kalau diri kita, oh saya sedang stres. Maka kita mencari cara untuk menanganinya atau mencari pertolongan pada profesional. Selain itu, healing ini bisa membantu untuk menenangkan sel-sel dalam tubuh kita, agar tubuh kita menghasilkan hormon endorfin dan oksitosin yang merupakan hormon bahagia, hormon kesehatan. Karena dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa yang sehat. Begitu pula sebaliknya. Body and soul, keduanya itu saling berpengaruh. Jadi kalau kita punya penyakit fisik, bisa jadi itu berkaitan dengan masalah psikologis kita. Begitu pula dengan kalau kita memiliki penyakit psikologis, maka biasanya akan berdampak pula kepada fisik kita. Ya, tampak pada orang-orang yang mengalami stres itu biasanya juga punya masalah-masalah fisik, mulai dari masalah pencernaan, MAH ya, kemudian migrain, vertigo, itu biasanya juga ada kaitannya dengan penyakit fisik. Ya, bahkan di psikologi kesehatan itu mempelajari bahwa ternyata penyakit-penyakit berat seperti penyakit jantung, hipertensi, kanker itu juga berkaitan dengan penyakit psikologis. Maka dari itu kita melakukan healing ini untuk bisa menyembuhkan diri kita. Selain itu, healing ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita supaya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga mencegah munculnya gangguan mental yang lebih parah, yang bisa kita cegah mulai dari sekarang ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Lalu apa sih sebenarnya emotional awareness ini? Mengapa kita butuh mempelajarinya dalam sesi Healing Before Parenting ini? Karena ternyata
diketahui bahwa emosi ini memiliki peran yang sangat besar untuk masalah-masalah mental atau masalah-masalah psikologis. Emotional awareness atau kesadaran emosi adalah keadaan menyadari, memahami emosi yang sedang terjadi dalam diri kita, dan menemukan kenapa emosi tersebut muncul. Nah, ini tidak bisa kita pelajari baik di sekolah maupun secara otomatis. Nggak ada pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita pelajari ini dari mulai kita memahami diri kita. Kita menyadari emosi-emosi yang muncul, dan biasanya ini bisa kita pelajari dari keadaan keluarga kita. Kalau keluarga kita harmonis, ini akan mudah sekali itu kita dapatkan. Tapi sayang sekali kalau ternyata kita memiliki keluarga yang tidak harmonis atau disfungsi. Maka kesadaran emosi ini harus kita pelajari secara mandiri. Ketika seseorang sadar akan dirinya, maka ia akan jadi lebih mudah mengontrol emosi yang dirasakan dan mengendalikan perilaku emosionalnya. Karena kita tahu apa yang kita rasakan, sehingga kita tahu cara untuk menanganinya. Apa sih yang membuat kita takut pada kegelapan? Karena ketika dalam kegelapan kita tidak tahu siapa musuh kita, apa yang kita hadapi, gelap, nggak kelihatan itu, sehingga kita jadi nggak tahu tuh gimana caranya untuk bisa survive dalam kegelapan, karena kita nggak tahu apa yang kita hadapi di depan kita, di belakang kita, di samping kita. Tapi begitu lampu dinyalakan, kita tahu, oh ternyata di depan saya ada kucing, oh ternyata di depan saya ada harimau. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya. Nah, itu pentingnya kita memiliki kesadaran emosi. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berangan-angan? Kalimat ini sering kita jumpai di Al-Qur'an ya. Ada ratusan mungkin ya. Afala ta'qilun, afala tafakkarun, itu kalimat-kalimat yang sering kita temui di Al-Qur'an. Ini adalah pertanyaan Allah kepada manusia, supaya manusia berpikir, supaya manusia berangan-angan. Allah mengajak kita untuk melakukan refleksi. Apa sih yang sebenarnya benar untuk diri kita? Itu biasanya ada di akhir ayat, supaya kita merenung. Apa sih tujuan kita hidup di dunia? Kenapa sih saya harus iman? Kenapa saya harus ibadah? Amalan apa sih yang bisa saya jadikan bekal untuk akhirat? Amalan saya sekarang ini bisa nggak masukin saya ke surga? Akhlak saya yang seperti ini bisa nggak masukin kita ke surga? Allah selalu mengajak kita untuk melakukan ini. Afala ta'qilun. Berpikirlah, merenungilah, refleksikanlah. Seperti di gambar yang kita melihat ini ya, ada orang meneropong jauh di gambar dirinya di cermin. Ini yang kita lakukan, bahwa kita meneropong jauh dalam diri kita. Kita melakukan percakapan dengan hati kecil kita. Itu yang dilakukan dalam emotional awareness. Manfaat emotional awareness bagi seseorang adalah dia akan memiliki pemahaman yang akan membantunya untuk mengubah emosi negatif itu menjadi emosi yang positif. Karena dia tahu apa yang dia rasakan. Tanpa emotional awareness, maka seseorang tidak tahu yang dirasakan dan tidak akan termotivasi untuk berkembang. Dia nggak akan bisa berbuat sesuatu. Dia akan menerima nasibnya apa adanya karena nggak ngerti apa yang dihadapi gitu. Misalkan ya, seorang istri ketika marah-marah pada suami, karena dia memiliki emotional awareness, dengan sadar diri dia jadi mikir, ya, kok aku tadi marah-marah sampai begitunya ya sama suami, padahal penyebabnya hanya karena suami lupa buang sampah.
wah nggak bener nih, kasihan nih suamiku aku marah-marahin. Sebenarnya dengan emotional awareness itu kita akan muncul yang namanya welas asih, kasih sayang. Itu adalah fitrah manusia, dan itu adalah akhlakul karimah yang diberikan Allah yang sudah terberi sejak kita dulu di alam rahim sebelum kita dilahirkan di dunia. Namun sayangnya banyak orang yang tidak mempelajari emotional awareness ini membiarkan diri kita dikuasai oleh hawa nafsu, oleh setan yang memang tujuan setan hidup di dunia ini adalah untuk mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka, untuk melakukan kemaksiatan. Setan menguasai diri kita. Sehingga kalau kita belajar emotional awareness, sebenarnya kita belajar untuk mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan setan dalam diri kita. Biasanya orang-orang yang memiliki emotional awareness ini, sikap-sikap yang dimunculkan adalah sikap-sikap yang baik karena tidak dikendalikan oleh setan maupun hawa nafsu. Lalu mengapa kita bisa lepas kendali atas emosi, atas perasaan, atas keberadaan diri kita? Biasanya orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, ini akan menciptakan benturan-benturan dengan orang lain karena dia sendiri nggak paham emosi dirinya sendiri gitu. Makanya ini pentingnya kita belajar, kita kenali emosi diri kita dengan mulai menjadi pengamat atau observer terhadap emosi diri kita sendiri. Kita pertanyakan, kenapa ya saya mengalami emosi ini? Dan kita cari jawabannya bersama. Kita belajar untuk cari apa yang bisa saya lakukan dengan emosi saya ini. Nah, itu yang akan kita pelajari. Dengan cara kita belajar 4M emotional awareness. Kita belajar untuk mengetahui apa sih sebenarnya emotional awareness itu dengan 4M ini. Yang pertama adalah mengenal emosi. Kita lihat ya gambar ini adalah roda emosi teori dari Plutchik ya. Ini sebenarnya dalam bahasa Inggris tapi ini saya dapat yang versi bahasa Indonesianya. Coba lihat baik-baik ya. Sebagian besar dari ini akan berwarna ya. Semuanya berwarna. Semakin pekat warnanya, maka makin tinggi intensitasnya, makin besar energinya. Yang ada di tengah ini semakin pekat ya. Ini energinya makin besar, intensitasnya makin tinggi. Makin gradasi warnanya, makin muda warnanya, maka intensitasnya makin ringan. Ya. Emosi-emosi ini sangat beragam. Bahkan dalam beberapa penelitian tuh ada 175 emosi yang bisa kita pelajari. Nah, kita akan pelajari emosi yang dimaksud dari teorinya Plutchik. Coba kita amati dari diri kita. Apakah kita sudah pernah mengalami emosi-emosi yang ada dalam roda emosi ini? Kalau belum, coba deh sehari-hari kita amati diri kita. Bisa nggak kita praktekkan sehari-hari sambil amati, kita bilang pada diri kita renungi, oh misalkan ya, oh hari ini ternyata saya lagi muak nih. Muak ini di sini ya, ini lebih pekat daripada bosan, namun lebih ringan daripada benci. Oh ternyata ini yang saya alami. Emosi ialah reaksi terhadap suatu rangsangan dari dalam maupun dari luar. Jadi ini adalah reaksi kita terhadap sesuatu yang terjadi di luar diri kita maupun dari dalam diri kita. Itu kita sebut emosi. Mengenali emosi ini dimulai dari mengidentifikasi apa saja jenis nuansa emosi yang ada di roda emosi ini. Oh, saya lagi
kagum nih sama orang ini, saya lagi berduka, saya lagi bosan. Itu adalah bagian emosi yang sehari-hari kita rasakan. Ketika kita bisa memahami emosi kita, maka kita akan lebih mudah nyaman dengan diri kita. Namun kalau kita tidak memahami emosi kita, maka kita jadi nggak nyaman, kita jadi mudah frustrasi. Contoh ya, kadang-kadang kita kan pernah mengalami ini ya. Kenapa sih saya kok marah-marah kayak gini, nggak jelas? Apa sih yang sebenarnya terjadi pada diri saya? Penyebabnya apa kok saya marah-marah kayak gini gitu? Kita sendiri kadang-kadang nggak ngerti, nggak paham dengan apa yang kita rasakan. Karena kita nggak mengenali emosi tersebut, kita nggak bisa menggali penyebabnya apa. Sehingga ketika orang lain pun mau bantu kita, kamu kenapa sih kok tiba-tiba marah? Kita sendiri mau cerita bingung, apa ya, nggak tahu ya, saya kok marah-marah kayak gini, saya sendiri nggak paham dengan diri saya nggak tahu emosi saya apa. Sehingga orang lain pun nggak bisa bantu gitu. Ini yang kadang saya alami di ruang praktek ketika ada klien datang dan dia nggak ngerti emosi yang dia alami sendiri apa, itu nggak paham gitu. Karena dia sendiri nggak mengenali emosinya. Nah ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari pada orang-orang di sekitar kita yang tidak memahami apa yang sebenarnya dia rasakan. Karena memang emosi ini tidak kita kenali secara otomatis. Emosi ini kita pelajari. Pertama-tama anak mengenali emosi ini dari orang tuanya. Dari ucapan-ucapan, dari celetukan-celetukan orang tua. Misalkan ya pada kehidupan sehari-hari. Nak, kamu lagi kesel ya sama temanmu. Nah itu dia, orang tua sebenarnya lagi ngajarin emosi kesal. Oh iya ya, mungkin saya kesel nih. Atau kita ditepuk ayah dari belakang, pluk gitu, kita kaget terus. Wah kamu kaget ya ayah tepuk dari belakang. Nah itu sudah ngajari, menamai bahwa oh kita lagi kaget. Atau oh kamu lagi terganggu sama adikmu ya, karena adikmu gangguin kamu terus kamu gak bisa belajar ya. Nah kita lagi diajari, oh saya lagi terganggu. Makanya penting sekali bagi orang tua dalam pengasuhan untuk menyebut emosi-emosi dalam kehidupan sehari-hari pada anak ya, supaya anak mengenali emosi dirinya sendiri itu. Oh ini toh yang namanya marah, oh ini toh yang namanya sedih. Karena mengenali emosi ini adalah anugerah dari Allah ya, yang perlu kita syukuri, yang perlu kita ajarkan. Alhamdulillah kita bisa memiliki emosi, karena tidak semua orang ini punya kemampuan untuk bisa mengenali emosinya. Terutama pada orang-orang yang disabilitas seperti autisme, retardasi mental, atau orang yang berpenyakit jiwa ya seperti schizofren, itu kurang memiliki kemampuan untuk memahami emosi orang lain, memahami emosi diri sendiri. Makanya nggak heran mereka ini sering merasa frustrasi karena nggak tahu harus memiliki emosi apa emosi yang ada dalam dirinya, sehingga mau nggak mau yang keluar adalah frustrasinya, perilaku, karena nggak paham apa yang dia rasakan atau yang dirasakan oleh orang lain. Dan ini sangat menyedihkan ya, sangat memprihatinkan. Makanya kadang-kadang ketika bertemu klien-klien yang autisme itu saya kasihan banget karena mereka punya kekurangan di masalah emosi ini. Makanya kita yang mungkin Allah paling normal, ayo kita belajar mengenali emosi kita. Kita belajar untuk mempelajari anugerah Allah ini supaya kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, emosi ini ada yang memiliki energi tinggi dan energi rendah. Karena emotion is energy of motion. Jadi gerakan kita yang kita lakukan setiap hari itu diarahkan oleh emosi kita. Misalkan kita punya emosi ya, kita punya emosi, kita menginginkan sesuatu gitu ya. Contoh, kita punya emosi yang namanya cinta ya. Mungkin hampir semua orang di sini pernah jatuh cinta. Nah ternyata emosi cinta ini bisa menjadi energi yang menggerakkan kita, yang akhirnya membuat kita, karena kita suka cinta, kita akhirnya mau mendekati, berani berkenalan,
berani main ke rumahnya. Itu dapat energi, itu yang menggerakkan kita itu dari emosi itu. Kita akhirnya mau melakukan sesuatu untuk orang yang kita cinta. Kita berkorban untuk dia. Seorang ibu, seorang ayah berkorban untuk anak-anaknya itu digerakkan oleh emosi kasih sayang cinta pada anak-anak. Nah, emosi ini ada yang negatif, ada yang positif. Yang sama-sama punya energi. Makin intens maka makin besar energinya. Seperti yang tadi yang warnanya gelap di roda emosi pelucik itu berarti energinya besar. Makin muda makin sedikit energinya. Emosi ini berasal dari bahasa Prancis dan Latin yang artinya bergerak keluar. Emosi itu faktor penggerak setiap tindakan yang kita lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Itu didorong oleh emosi tertentu. Dan emosi punya energi yang dapat kita arahkan untuk tujuan yang positif. Jadi sebenarnya apabila kita mengenali emosi kita dan kita bisa mengarahkan energi dari emosi ini untuk tujuan yang positif, maka hasil yang akan kita dapatkan juga akan positif. Ya misalkan ya, ketika di tsunami Aceh itu ada sebuah kisah yang menarik itu tentang emosi takut. Kisah seorang perempuan yang bisa selamat dari terjangan tsunami karena dia memanjat pohon kelapa setinggi 10 meter. Padahal kalau keadaan normal dia nggak mungkin bisa memanjat setinggi itu. Dia wanita biasa, bukan tukang panjat kelapa ya, ibu rumah tangga biasa. Tapi dia bisa memanjat pohon kelapa setinggi 10 meter karena apa? Emosi yang dia rasakan yang menggerakkan dia, rasa takut. Karena ketakutan akhirnya naik gitu ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami itu. Nah itulah ketika emosi yang kita kenali itu kita tahu bahwa emosi itu punya energi dan kemudian kita mengarahkan untuk tujuan yang positif, maka hasilnya pun akan positif. Seperti emosi yang kita rasakan mungkin ketika salah satu kisah tokoh sukses yang pernah saya baca ya. Misalkan seperti Chairul Tanjung ya. Chairul Tanjung itu ketika kecil sering dihina-hina oleh tetangganya karena anak miskin, keluarganya miskin, dia tidak punya apa-apa, gak mampu untuk bayar uang sekolah. Nah, emosi yang dimiliki oleh Chairul Tanjung itu awalnya adalah marah, dendam, ingin membalas ucapan orang-orang yang menghina dia, yang merendahkan dia. Namun dia mampu untuk menggunakan emosi itu untuk tujuan yang positif, yaitu dia belajar lebih keras, bekerja lebih keras, ya, berjuang lebih keras untuk membuktikan bahwa dia mampu menjadi orang yang lebih baik daripada yang disebutkan oleh orang-orang tersebut. Nah, arahkan emosi kita, energi emosi itu untuk menggerakkan kita pada tujuan yang positif. Kalau kita lagi susah, arahkan energi kesusahan kita itu untuk sholat malamnya yang lebih tertib, lebih lama, lebih khusyuk, untuk doa sebanyak-banyaknya. Kalau kita lagi sedih, galau, arahkan emosi untuk baca Quran terus menerus gitu. Jadi arahkan emosi kita untuk hal yang positif. Karena emosi itu memiliki energi yang memang diberikan oleh Allah pada manusia, yang membuat manusia ini menjadi istimewa, spesial, menjadi khalifah di muka bumi ini. Itu. Nah, kita manfaatkan anugerah Allah tersebut. Sehingga kita bisa belajar untuk memiliki yang namanya emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini ternyata dampaknya lebih besar terhadap kesuksesan menurut penelitian banyak para ahli di dunia. Bahwa para tokoh-tokoh sukses di dunia ketika diwawancarai ternyata mereka memiliki aspek-aspek kecerdasan emosi yang lebih dominan dibandingkan kecerdasan intelektual atau IQ ya. Orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi orangnya asertif, ambisius, punya tujuan ya, punya keinginan yang kuat, bisa mengambil keputusan dengan baik. Namun juga orangnya hangat, bisa bersosialisasi, orangnya bisa mendekati orang lain,
ya, membujuk orang lain, orangnya juga sabar, stabil emosinya, ya, bisa menjadi pendengar yang baik, berhati-hati, ya, sistematis. Orang-orang ini adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk mengenali perasaan. Kenapa dia merasakannya dan bagaimana perasaan itu mempengaruhi diri orang ini dan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang memiliki emotional intelligence itu mengetahui batas-batasan yang dimiliki. Tahu apa yang memicu dirinya, apa yang bikin dia marah, bikin dia sedih, bikin dia kecewa, bikin dia terluka itu apa. Dan kemudian orang-orang ini menamai emosi yang dirasakannya. Kenapa sih kita perlu untuk menamai emosi yang kita rasakan? Nah, kadang-kadang kita ini take it personally. Apa yang kita rasakan itu kita anggap sebagai bagian dari kepribadian kita. Ya. Oh, saya ini orangnya moody banget gitu. Ini kepribadian saya, terima diri saya apa adanya dong. Namun dan itu kan sebenarnya merugikan banget ya, karena kita jadi melabel diri kita orang yang moody, orang yang gampang sedih, orang yang baperan gitu misalkan. Padahal sebenarnya itu bukan kepribadian kita, itu adalah emosi yang sedang kita rasakan. Baper itu emosi, bukan diri kita yang baperan gitu, tapi itu emosi yang kita rasakan saat itu. Sehingga kalau kita menamai, oh saya lagi baper nih, emosi saya ini lagi baper sekarang, tapi bisa jadi nanti saya udah nggak baper lagi atau besok saya udah nggak baper lagi itu. Cuma saat ini saya sedang baper. Ini akan menciptakan jarak antara diri kita dengan emosi kita, sehingga kita tuh nggak melabel diri kita dengan emosi itu, tapi kita bisa lebih objektif untuk menganggap itu adalah bagian dari emosi yang kita rasakan. Kalau kita subjektif kan, ya udah saya memang baperan, mau gimana lagi, kita nggak akan melakukan perubahan dari itu. Tapi kalau kita objektif, oh saya lagi baper nih, terus apa yang saya lakukan ya kalau saya baper? Itu yang dinamakan menamai emosi kita. Nah itu bisa kita lakukan kalau kita udah mengenali tuh jenis-jenis emosi tadi yang di atas, di roda emosinya Pluci. Nah saat kita belajar untuk emotional intelligence, sebenarnya kita tuh sedang belajar untuk master self. Master self ya, bukan master chef, bukan ya, bukan masak-masak nih kita. Tapi kita lagi menjadi tuan untuk diri kita sendiri. Orang yang bisa menjadi tuan untuk diri sendiri itu adalah orang-orang yang less reaktif. Dia bukan orang yang reaktif. Dia nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung, nggak gampang baper, nggak gampang sedih. Jadi dia bisa memberi jarak tuh antara dirinya dengan emosinya. Oke, saya lagi benci nih. Oke, saat ini nggak apa-apa. Ya udah, benci nggak apa-apa. Tapi nanti saya akan mengatasi rasa benci saya ini. Itu master self. Sehingga orang ini akan lebih interaktif dalam hubungannya dengan orang lain. Itu makanya ini loh pentingnya kita untuk mempelajari emotional intelligence ya. Dan ini juga ketika kita bisa belajar para orang tua ya, ini nanti bisa kita ajarkan tuh pada anak-anak kita. Karena kita jadi tahu kan, kita namain emosi kita. Oh, saya dari tadi tuh lemes banget ya. Kenapa ya? Oh, ternyata saya ini sedang sedih nih. Karena saya lagi ada masalah, makanya saya sedih gitu. Saya dari tadi tuh ngomel terus. Ya, apa-apa ngomel gitu. Oh, karena ternyata tadi pagi saya bertengkar sama suami, makanya saya marah sama suami. Saya ngomel-ngomelnya ke anak. Kalau kita belajar itu, kita jadi tahu, oh saya lagi marah toh. Apa yang bisa saya lakukan dengan kemarahan saya? Ini juga bisa kita ajarkan ke anak. Ya, kalau anak lagi ngomel-ngomel gak jelas, oh nak kamu lagi marah ya, gak nyaman ya rasanya ya, itu kamu lagi marah tuh, gak apa-apa, nangis aja. Kalau kamu lagi marah, lampiaskan dulu, gak apa-apa ya, biar nanti marahnya reda. Itu bisa kita ajarkan. Tapi kalau kita gak tahu, kita gak punya kecerdasan emosi ini, tentu kita gak bisa ngajarkan, karena kita hanya bisa mengajarkan apa yang kita pelajari, apa yang kita kuasai pada anak-anak kita. Makanya dalam healing before parenting ini pentingnya kita menguasai emosi kita, supaya anak-anak kita pun bisa memiliki kecerdasan emosi. Nah ternyata ya,
Untuk kita bisa memiliki kecerdasan emosi, kita juga harus belajar tentang hidden messages of emotion atau pesan-pesan tersembunyi dalam emosi. Karena ternyata dalam setiap emosi kita itu ada pesan-pesan tersembunyi yang sering kita abaikan. Nah, terkadang pesan yang tersembunyi ini menjadi justru adalah akar dari masalah kita. Contoh ya, kita melihat diri kita nih, kenapa ya saya kok sedih terus menerus gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri saya? Apa pesan-pesan tersembunyi dari sedih saya ini? Jadi sama kayak dokter gitu. Kalau kita tidak tahu pesan-pesan tersembunyi dalam emosi kita, kita tuh cuma tahu bahwa kita marah. Oh, saya marah. Sama kayak dokter hanya tahu gejalanya aja. Oh, ini batuk-batuk, panas badannya, kemudian bersin-bersin gitu. Tapi nggak tahu diagnosa penyebab sakitnya apa, nggak mempelajari itu. Sehingga apa ya, diagnosanya apa ya, nggak ngerti. Akhirnya dikasih obat, ya udah ini saya kasih 3 obat. Obat batuk, obat pusing, obat bersin gitu. Padahal sebenarnya kalau dia tahu diagnosa penyebabnya, oh Anda ini sakit flu, ini saya kasih obat sakit flu, udah 1 obat aja gitu, nggak trial and error gitu, nggak meraba-raba. Nah, ini pentingnya kita untuk menyadari pesan-pesan tersembunyi dalam emosi kita, karena banyak orang bermasalah karena tidak bisa mengenali emosi yang dimiliki, tidak bisa mengenali pesan-pesan tersembunyi dalam emosinya sendiri. Ya tahu marah terus, tapi nggak tahu sebenarnya orang yang lagi marah ini keinginannya apa sih? Pesan yang ingin dia sampaikan apa sih? Orang yang depresi, ya depresi, tapi sebenarnya pesan tersembunyi dari saudara saya yang depresi ini apa sih sebenarnya? Nah, ini akan kita pelajari dari Paul Robinson. Pesan-pesan emosi. Ya, kita akan kupas nih satu persatu. Yang pertama adalah hurt. Ya. Orang-orang yang terluka sebenarnya pesan-pesan emosinya apa? Orang-orang yang terluka sebenarnya yang ingin dia sampaikan adalah dia kehilangan sesuatu. Entah kedekatan, entah kepercayaan, entah kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia kehilangan kepercayaan bahwa hidup ini indah gitu, karena setiap yang saya inginkan, setiap yang saya harapkan ini tidak menjadi kenyataan gitu, sehingga dia terluka, dia sedih terus menerus gitu, karena dia kehilangan sesuatu. Sehingga orang yang terluka, apa yang harus dilakukan? Orang yang terluka harus belajar untuk mengkomunikasikan dia kehilangan apa sebenarnya. Apa perasaan yang dia rasakan? Keinginannya tuh apa sih? Ekspektasinya tuh apa sih? Karena banyak orang di sekitar kita itu yang nggak ngerti kalau kita nggak ngomong, kalau kita nggak mengkomunikasikan. Kita sering merasa terluka karena suami lupa untuk memeluk kita, mencium kita. Karena sebenarnya ekspektasi kita ketika kita menikah adalah suami akan sering memeluk saya, menyayangi saya dengan cara mencium saya, gitu. Tapi karena suami nggak tahu dan kita pun nggak ngomong sama suami kita, akhirnya suami nggak melakukannya pada kita dan kita jadi terluka karena itu nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terluka. Dia harus belajar untuk mengkomunikasikan. Emosi selanjutnya adalah angry atau marah. Orang yang marah sebenarnya sedang menyampaikan pesan bahwa dia sebenarnya adalah takut, dia khawatir, dia terluka. Makanya orang yang temperamental, orang yang mudah marah-marah itu sebenarnya adalah orang yang menderita. Karena di dalam hatinya semakin sering dia marah, berarti semakin besar luka di dalam hatinya yang belum sembuh. Semakin banyak unfinished business dalam dirinya dan semakin dia membutuhkan pertolongan. Sehingga orang yang marah harus belajar ya. Ketika dia marah, dia harus melakukan jeda. Dia harus melakukan pause untuk
dia bisa berhenti dulu nih di antara stimulus dan respon, sehingga dia bisa menguasai diri dia, sehingga yang keluar itu bukan lagi impulsive mind atau perilaku yang impulsif, tapi intentional mind atau perilaku yang memang sesuai, ada tujuannya gitu ya. Karena banyak orang yang marah itu yang keluar akhirnya tindakan yang impulsif, kata-kata yang impulsif. Orang bercerai mengucapkan aku menceraikanmu dalam kondisi marah, berarti itu sebenarnya dia nggak bermaksud untuk menceraikan, tapi karena dia impulsif, emosionalnya keluar sehingga tidak bisa berpikir jernih. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang marah. Lalu bagaimana, apa yang bisa dilakukan? Jadi kita kenal ya, teori-teori ini sudah banyak, salah satunya oleh Viktor Frankl, bahwa di antara stimulus dan respon itu ada jarak yang kita itu manusia memiliki kekuatan untuk memilih kalau kita mau melatihnya. Jadi ini butuh latihan. Tapi sebenarnya ini kita sadari loh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap tindakan manusia itu bisa memilih respon, bisa milih positif atau negatif. Sebenarnya ada jeda dalam pikiran. Stimulus itu adalah kejadian, kesulitan-kesulitan, konflik, ketakutan yang kita alami tiap hari. Ya. Stimulus itu kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita, misalkan bangun tidur, anak kita yang masih bayi rewel, nangis gitu. Itu stimulus. Maka kita melakukan respon, yaitu aksi kita, perilaku kita, yaitu dengan cara menyusui si bayi. Setelah bangun, nyiapin sarapan buat anak-anak dan keluarga, suami ngomel-ngomel karena barang-barangnya dia, kuncinya dia hilang gitu, nggak ada pada tempatnya. Itu stimulus. Lalu kita melakukan respon dengan cara kita menenangkan suami, membantu untuk mencarikannya. Itu respon ya. Jadi dalam setiap hari kita itu diserbu oleh berbagai macam stimulus ya, yang membutuhkan respon kita. Nah, ketika menghadapi stimulus itu kadang-kadang kita muncul respon positif seperti tadi ya, misalkan mau menyusui bayinya ketika bayi menangis, atau bisa jadi muncul respon negatif. Bayi nangis rewel, mungkin kita kurang istirahat, kita mungkin lagi stres gitu ya, sehingga ketika bayi nangis rewel, yang kita lakukan adalah kita marah-marahin tuh bayinya. Kamu itu dari tadi rewel aja, mama nggak bisa tidur. Contohnya gitu misalnya. Itu respon negatif. Nah ternyata sebelum kita merespon, setelah stimulus itu muncul, kita tuh sebenarnya punya kemampuan untuk memilih. Ada jeda dalam pikiran kita ya, untuk memilih saya mau respon negatif atau positif gitu. Dan ini ternyata butuh dilatih. Yang terjadi biasanya itu adalah begitu stimulus kita langsung merespon, stimulus respon, stimulus respon, tidak ada jeda, sehingga biasanya yang keluar adalah respon-respon yang impulsif, yang saat itu juga yang kita rasakan. Nah pada hal-hal tertentu ini merugikan, terutama kalau stimulus-stimulus itu membuat kita tertekan, stimulus yang menyusahkan kita ya, seperti konflik, ketakutan, kesulitan gitu. Kalau kita merespon secara langsung, biasanya yang muncul adalah respon-respon emosi negatif ya. Respon emosi yang alamiah keluar dari diri kita ya. Misalkan kayak tadi suami ngomel-ngomel gitu ya, nyari barangnya nggak ketemu gitu. Karena kita lagi ngurusin anak, nyiapin sarapan, bayinya nangis gitu ya. Karena stimulusnya terlalu banyak yang membebani kita, akhirnya respon yang keluar adalah kita makin marah pada suami. Mas makanya kamu itu kalau taruh barang itu yang benar gitu.
Nah, itu respon negatif. Karena jeda ini harus dilatih, maka kita manusia yang sudah diberikan Allah kemampuan untuk memilih ini, kita belajar untuk aware menggunakan jeda tersebut. Skill ini itu penting banget dimiliki oleh orang-orang yang sering marah, sering emosional, sering tersinggung. Ya, coba dilatih ya. Ini saya melatih ini bertahun-tahun. Karena saya sendiri dulu saya mudah emosional orangnya. Tapi begitu dilatih dan ini dipraktekkan terus-menerus, ternyata memang benar gitu, ada jeda gitu. Coba deh dipraktekin gitu ya. Ternyata begitu marah kita, meskipun marahnya sampai ke ubun-ubun, kita tetap punya loh jeda sebenarnya dalam pikiran kita ya, untuk milih saya mau ngomelin, mau marahin, mau bertindak kasar, atau saya mau diem dulu tuh, saya mau redain emosi saya dulu. Nah, nanti kita akan belajar untuk melatih supaya jeda ini kita perpanjang, yang tujuannya dengan semakin panjang jedanya ini untuk tidak langsung merespon, itu akan semakin mudah diri kita yang tadinya emosi udah di ubun-ubun itu bisa turun sedikit demi sedikit itu ya, bisa turun dulu lah, meskipun yang tadinya mungkin 100% bisa jadi 80%, sehingga responnya mungkin lebih baik lah daripada yang impulsif. Atau mungkin bisa turun jadi 50% emosinya, sehingga kita bisa berpikir jernih. Karena orang kalau lagi marah-marah itu kan dia dikuasai setan ya, itu sulit sekali berpikir jernih. Kalau secara Quran hadis itu setan itu menguasai kita ketika kita marah, makanya kita disuruh untuk mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, untuk berlindung dari godaan setan yang terkutuk itu. Karena memang itu, makanya kita latihlah diri kita ya. Coba teman-teman nanti di rumah melatih diri kita, begitu ada stimulus ya, kita nggak langsung merespon, tapi kita kasih jeda di pikiran kita. Oke, pause dulu, stop dulu, itu saya mau merespon apa nih. Nah, ini memang nggak mudah ya, dan ini butuh latihan gitu, karena manusia pada umumnya adalah begitu stimulus muncul dia langsung merespon. Tapi ini bisa dilatih gitu. Oke, saya mau merespon apa nih, saya mau merespon marah-marah, atau saya mau ngerespon menghibur, menenangkan, memotivasi gitu ya. Misalkan ini kayak yang terjadi saat ini, orang-orang lagi belajar, anak-anak lagi ngajarin anak-anak belajar daring di rumah atau online dari sekolah gitu. Nah, banyak tuh, udah mulai banyak ibu-ibu yang punya unek-unek stres di rumah karena ngajarin anak gak bisa-bisa, anaknya ngeyel atau anaknya males ngerjain gitu. Sehingga ketika itu muncul, itu kan stimulus ya, anak males ngerjain, guru komplain karena tugasnya gak segera dikirimin gitu. Nah, itu stimulus tuh. Nah, biasanya yang muncul respon kita adalah kita marahin anak, kita maksa anak, kita marah-marahin anak supaya anak mau ngerjain gitu. Namun kalau kita belajar untuk punya jeda, kita akan mikir, anak saya ini kalau saya marahin dia makin males ngerjain misalkan, atau dia makin tertekan jiwanya. Itu kan kita hindarin ya dalam proses belajar, karena belajar ini nanti sepanjang hidup, jangan sampai anak-anak kita trauma dengan belajar ya. Apa nih yang bisa saya lakukan? Oh, oke. Kalau gitu saya beliin bakso dulu deh biar reda emosi saya gitu. Atau anak saya ajak beli bakso nih biar dia nanti semangat lagi belajarnya. Terus nanti saya rayu-rayu tuh di warung baksonya, saya rayu-rayu biar dia mau belajar. Nah, itu manfaatnya ya. Kemudian emosi-emosi yang lain punya pesan-pesan berikut ini. Yang pertama, emosi frustrasi. Pesan orang yang memiliki emosi frustrasi itu adalah sebenarnya dia itu ingin mendapatkan sesuatu yang berada dalam jangkauan tapi tidak berhasil. Menginginkan sesuatu yang sebenarnya dia bisa tuh mendapatkan itu, tapi ternyata Allah mengqadar tidak berhasil. Nah, sebenarnya ketika kita frustrasi, itu Allah itu sedang mengajarkan kita bahwa hidup ini bisa jadi off the track ya, bisa jadi tidak sesuai harapan, bisa jadi di luar rencana kita. Itu Allah ngajarin kita.
Ya, makanya orang-orang yang frustrasi itu harus belajar untuk lebih nerimo, lebih fleksibel dan adaptif terhadap keadaan yang berubah dan menghentikan pikiran-pikiran yang negatif atau negatif self talk dalam pikiran kita. Gitu. Kita harus belajar tuh ngatasi frustrasi karena kita nggak dapat sesuatu yang kita inginkan meskipun sebenarnya kita mampu gitu. Dalam jangkauan kita tuh sebenarnya, tapi kita nggak bisa ternyata gitu. Kita ngelamar ditolak gitu ya, orang atau kita suka sama seseorang ternyata dia ngelamar teman kita gitu ya, padahal sebenarnya saya mampu nih dapetin orang ini tapi ternyata nggak bisa gitu karena Allah mengqadar demikian gitu. Itu kita sedang diajari sama Allah bahwa segala sesuatu itu bisa berubah, kita bisa berencana tapi Allah yang menentukan bahwa ini loh kekuasaannya Allah. Makanya kamu manusia jangan sombong dengan rencana hebatmu, dengan kemampuanmu. Rendah hatilah. Karena Allah itu maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rendah hatilah di hadapan Allah. Mintalah pada Allah, berdoalah pada Allah. Ya. Dan hentikan tuh pikiran-pikiran negatif. Karena kita nggak bisa dapetin si Mas A, kita jadi punya pikiran negatif. Oh, berarti saya ini nggak cukup baik, berarti saya ini banyak kekurangan, berarti saya kurang cantik, saya kurang paham, saya kurang A, B, C, D. Itu negatif self talk dalam pikiran kita. Itu hentikan gitu. Lebih fleksibel lah, adaptif. Oh, ternyata memang saya nggak bisa dapetin si Mas A gitu. Dia memang bukan qadar saya, dia jodoh saya. Insya Allah kalau orang iman yang percaya dengan qadar itu akan mudah melakukan ini. Karena memang bukan qadarnya, meskipun saya udah kejar sejauh apapun, saya udah cari uang sebanyak usaha apapun, kalau qadarnya bukan rezeki saya, maka ya nggak akan saya dapat gitu. Sehingga akan terjauh dari sifat frustrasi ini. Nah, frustrasi jika tidak selesai akan menjadi depresi. Apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh orang-orang yang depresi? Pesannya adalah dia tidak berdaya dan tidak berharga karena tidak menemukan purpose of life atau tujuan hidupnya. Jadi orang-orang depresi itu nggak punya tujuan hidup gitu. Karena kehilangan tujuan hidup, orang-orang depresi ini terlalu memperhatikan hal-hal kecil yang merupakan kekurangan dalam hidupnya. Karena diperhatikan terus kurang ini, kurang itu, sehingga merasa berat. Karena nggak punya, karena kurang gitu. Sehingga merasa terbebani dan akhirnya sakit sepanjang waktu. Mereka itu mengabaikan hal-hal utama yang justru yang penting yang dia sudah punya. Itu makanya akhirnya depresi karena dia mikirin hal-hal yang nggak punya. Yaitu tadi karena kehilangan tujuan hidup. Makanya orang-orang yang depresi penting sekali untuk berusaha untuk evaluasi, re-evaluate apa yang sebenarnya penting dan prioritas dalam hidupnya, sehingga dia nanti bisa fokus ke situ, dia bisa fokus pada hal-hal yang penting itu ya. Oke, yang paling penting adalah keluargaku, berarti apa yang aku lakukan untuk membuat keluargaku ini bahagia, aman, nyaman, terlindungi gitu. Nah, itu yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang depresi, menemukan kembali tujuan hidupnya. Dan mudah-mudahan kita nggak sampai depresi ya, untuk akhirnya kita kehilangan tujuan hidup ya. Sama seperti kalau manusia nggak tahu tujuan hidupnya di dunia adalah untuk beribadah, yang dia lakukan adalah wandering around gitu. Dia akan keluyuran kemana-mana gitu. Dia nggak sadar bahwa tujuannya adalah untuk beribadah, untuk masuk surga, selamat dari neraka. Lalu emosi yang selanjutnya adalah grief atau kesedihan mendalam ya. Pesan yang ingin disampaikan oleh orang-orang yang mengalami grief, yang kesedihan mendalam ini biasanya ketika kehilangan besar dan merasa nggak berdaya karena disebabkan hal-hal di luar kontrol dirinya. Dia nggak tahu apa yang bisa dia lakukan karena dia nggak berdaya. Dia tahu itu nggak mungkin gitu dia lakukan.
Orang-orang yang punya kesedihan mendalam ini harus belajar untuk melakukan penerimaan terhadap keadaan yang tidak bisa diubah, qadar yang sudah terjadi, dan fokus pada hal-hal di dalam kendali dia gitu. Perasaan dia, apa sih yang ada dalam kendali? Pikiran dia, perasaan dia, perilaku dia itu ada dalam kendali. Tapi kalau perasaan orang lain, perilaku orang lain, atau hal-hal yang di luar dirinya itu adalah di luar kontrol dia, itu ada dalam kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu qadarnya gitu. Kalau kita percaya dengan qadar, itu mudah sekali menjalani atau melewati yang namanya grief ini. Misalkan kita ditinggal mati oleh pasangan hidup kita, oleh orang tua kita, orang-orang yang sangat berharga bagi diri kita, maka kita mengalami kesedihan mendalam, kita grief gitu. Tapi karena kita tahu bahwa itu di luar kontrol diri kita, itu adalah qadarnya Allah. Kalau Allah sudah mengqadar kun fayakun, maka terjadilah. Maka kita akan lebih mudah menerima. Oh iya, ini qadarnya Allah ya. Saya yakin qadarnya Allah. Berarti gak ada yang bisa saya lakukan, ya sudah, diterima aja kematian itu. Sedih boleh, tapi nanti harus ada saat untuk bangkit. Lalu pesan emosi selanjutnya adalah fear atau takut. Orang-orang yang takut ini sebenarnya adalah orang-orang yang sedang melindungi dirinya dari bahaya dan melakukan antisipasi supaya siap mengatasi bahaya tersebut. Saya menemukan dari klien-klien yang saya tangani, orang-orang yang memiliki ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, bahkan sampai paranoid gitu. Ini sebenarnya adalah orang-orang yang dia antisipatif gitu. Dia berusaha untuk melindungi dirinya maupun keluarganya. Namun dia tidak memahami pesan itu, sehingga akhirnya yang terjadi berlebihan gitu. Dia tidak menyadari bahwa kadang kita kalau kita hanya takut saja, tapi kita tidak tahu cara untuk mengatasi ketakutan tersebut, cara untuk melindungi diri kita, maka sama aja ya sama aja dengan kita ditelan emosi itu bulat-bulat. Karena itu orang yang takut harusnya melawan dan menolak ketakutannya dengan ilmu dan aksi. Maka hadapi ketakutanmu, face it, pelajari dan pahami kamu tuh takut apa sih sebenarnya. Lalu bicaralah pada orang yang profesional di bidang itu ya. Misalkan takut mengerjakan skripsi karena skripsinya molor. Ini kasus yang cukup banyak saya tangani. Ketakutan itu membuat dia bukannya menghadapi tapi justru menghindar. Dia berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, tersibukkan oleh kegiatan yang lain yang tidak berhubungan dengan skripsi. Tujuannya apa? Supaya dia menghindari dirinya dari rasa takut itu tadi pada skripsinya itu. Gitu. Padahal kalau dia mau menghadapinya, dihadapi skripsinya, dikerjakan sebisanya, semampunya, terus menerus aja. Lakukan aja dengan telaten. Dipelajari kenapa dosen saya kok kayaknya susah banget ya. Dikit-dikit revisi, banyak perbedaan pendapat. Itu pelajari kenapa ya dosen saya, banyakin belajar. Lalu bicaralah pada orang yang profesional di bidang yang kamu lagi pelajari itu, biar kamu makin bisa menghadapi ketakutanmu. Oh ternyata saya takutnya kalau data-data saya ini kurang gitu. Lalu apa yang saya lakukan supaya data-data saya bisa sesuai dengan tuntutan dosen saya. Nah, jadi hadapi ketakutan kamu dengan ilmu dan aksi, pelajari. Cari cara untuk menyelesaikannya. Bicaralah pada orang yang memang ahli di bidang itu. Maka kamu insya Allah akan bisa mengatasi ketakutanmu. Karena ketakutan itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri yang dimiliki manusia, yang diberikan oleh Allah. Semua makhluk itu diciptakan Allah punya mekanisme pertahanan diri. Baik tumbuhan, hewan, bahkan apapun ya. Manusia juga untuk melindungi dirinya dari bahaya, yaitu dengan cara yang kita bahas tadi, stimulus dan respon.
Nah, kebanyakan manusia ya, misalkan seperti yang kita lihat di gambar ini. Saat kita dikejar anjing biasanya respon kita apa? Lari sambil minta tolong. Anjing itu stimulus. Nah, kita lari itu respon. Ya. Nah, manusia